Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar. Pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO di Paris, Prancis, tanggal 17 Desember 2020. Nominasi pantun yang diajukan secara bersama oleh Indonesia dan Malaysia ini menjadi tradisi budaya Indonesia ke-11 yang diakui oleh UNESCO. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial, namun juga kaya akan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi panduan moral. Peran yang disampaikan melalui pantun umumnya menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Bagi Indonesia, keberhasilan penetapan pantun sebagai warisan budaya tak benda tidak lepas dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Salah satu di antaranya adalah para pemantun Indonesia yang malam hari ini kami hadirkan bersama kita di acara Obrolan Budaya persembahan RRI Tanjung Pinang yang akan dipandu oleh Aisyah Jali Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah matahari terbenam, gelombang laut nampak mengalun. Dari Tanjung Pinang, Kota Gurindam, inilah obrolan budaya Lestari Pantun. Malam hari ini sudah pun ada dua narasumber yang hadir di studio RRI Tanjung Pinang. Bak kata pantun mengatakan pergi ke pantai anak nelayan kena gelombang baju pun basah. Satu segak, satu tampan, keduanya pandai bersilat lidah. Baiklah, yang pertama kami perkenalkan yang berbaju merah adalah Pak Yowan Sutrisna Nugraha. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yowan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Isa. Iya, saya terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sama-sama, Ada satu Kak Isa. pantun barangkali? Apa Kak Isa? Ada satu pantun nak menyapa sahabat budaya ataupun pemirsa RRI Net? Kata orang bilang Kak Isa, jalan jauh naik skuter, pergi ke pasar membeli tahu. Karena Kak Isa pakai masker, senyum atau masam, saya tak tahu. Gitu, kalau Iya. Tuan pakai skuter, kalau Tuan pakai skuter, Saya. pergi ke pasar membeli tahu, walaupun saya pakai masker, tapi saya tersenyum selalu. Iya, itulah Kak Isa ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya ada Pak Al Naziran Syaputra. Saya. Assalamualaikum Pak Al, apa kabar malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, ganteng dan bersyukur pada Allah. Kalau kata Yowan tadi senyum atau tidak dia tak tahu, bagi saya sesuatu juga Cik Yowan. Jadi kalau Cik Aisyah ni pakai masker, bagi saya nampaknya hari indah pakai skuter, tengok berjalan si anak itik. Sungguh Aisyah bagus pakai masker karena bertambah dia punya cantik. Jadi kalau tak pakai masker tak tambah cantik ya? Wallahu a'lam bisawab. Tak jadi mengapalah, yang penting kalau pakai masker tambah terlihat cantik, tambah menjaga diri dan menjaga orang lain dari COVID-19 ya Betul Pak sekali. Iwan dan juga Pak Al. Taat protokol kesehatan. Taat protokol kesehatan. Dan yang pastinya sahabat budaya pada malam hari ini juga teman-teman kami yang terlibat dalam syuting obrolan budaya ini juga turut mengikuti protokol kesehatan. Baik, tentang lestari pantun, kedua narasumber kami pada malam hari ini memang orang-orang yang sudah lama terjun di dunia pantun. Kalau menurut saya lama, tapi tak tahulah kepada orang yang punya badan apakah memang sudah lama atau baru-baru ini saja. Kita ingin tahu dari Pak Iwan terlebih dahulu, sebetulnya sudah sejak kapan menerjunkan diri dalam dunia pantun? Sebetulnya saya tidak terjun Kak Isa. Jadi Ah, menerjunkan? Saya ditolak. Oh ditolak, jadi enggak dengan tanda lah ya? Iya, antara nak dengan tak nak, tiba-tiba tahun 2003, 2003 itu yang mengenalkan saya di dunia sastra ini justru RRI ini. Waktu itu saya masih ingat ada siaran yang namanya Senandung Puisi Kak Isa. Itu siaran pada malam Jumat jam 9 dibawakan langsung oleh Allahyarham Ayahanda Tusiran Suseno. Dari situ berbincang-bincang soal sastra, maka terserempetlah dengan pantun. Jadi awal saya kenal pantun kurang lebih tahun 2003 kurang lebih Kak Isa.
Baik, jadi walaupun ditolak tapi pada akhirnya bersyukur juga ya tak? Jadi berenang di air yang jernih. Oh Ya, ya, alhamdulillah. Tambah pula ada terumbu karang yang bagus, Itu. ada pula ikan-ikan berenang yang Betul, bagus. termasuklah ikan buntal. Gaisa. Buntalnya jangan nunjuk ke sini. Terus setelah itu perjalanan dari 2003 sampai dengan sekarang bagaimana? Apakah memang Pak Yowan merasakan ada peningkatan tersendiri dalam pencapaian pantun? Memang waktu tak bisa kita bohong Kak Isah. Artinya perjalanan pantun kalau kami kilas balik dokumen-dokumen pada tahun 2003, 2004, 2005 itu saya malu hati nengok penampilan kami pada masa itu. Penampilan maksudnya dari segi penampilan wajah. pantun itu. Penampilan pantun, oke. Diksi tuturnya, terus pilihan katanya, struktur pantunnya, alhamdulillah Kak Isah, berkecai. Di tahun itu. Tapi itu tadi apa tanda orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiada jemu. Berkat ayahanda-ayahanda kami, tunjuk ajar yang kami dapat, alhamdulillah proses itu terjadi. Dan beberapa karya pun kami lahirkan, alhamdulillah. Beberapa kawan-kawan tim pemantun juga mewakili Tanjung Pinang memecahkan juga rekor muri, terus berlanjut sampailah ke detik ini, dan insyaallah tunak hidup kami itu di dalam dunia budaya Melayu khususnya pantun. Begitu Baik. Kak Isah. Pada tahun 2003 ketika itu berapa usia Pak Yowan ditolak untuk berpantun? Ditolak untuk berpantun. Saya belum genap 17 tahun. Agak-agak masih muda belia lah ya. 16, 15 kurang lebih begitu Kak Isah. Sangat muda sekali. Dan waktu itu ternyata Tanjung Pinang punya visi untuk menjadikan kota gurindam negeri pantun. Nah, belum terwujud waktu itu. Masih 2003, bibit-bibit yang menjadikan Tanjung Pinang negeri pantun itu adalah beberapa kawan-kawan kami yang dibentuk di dalam komunitas kecil pemantun Kota Tanjung Pinang pada masa itu. Akhirnya pada 2008 kalau saya tak silap, 2008 terpecahlah rekor muri pertama berpantun di Taman Ismail Marzuki selama 8 jam lebih. Dari situ terlegitimasilah Kota Gurindam Negeri Pantun untuk Tanjung Pinang. Dan Pak Yowan ikut bersama di situ ya, terlibat di dalamnya ya. Saya kebetulan tidak ikut di dalam pemecahan rekor muri di Taman Ismail Marzuki, tetapi di tahun 2013 saya membantu menguatkan legitimasi rekor muri itu dengan mencatatkan rekor muri dalam bentuk buku pantun dengan sampiran sama terbanyak. Jadi saya punya kurang lebih ada 2013 pantun dengan sampirannya yang sama. Begitu Kak Isah. Luar biasa. Oke, ditahan dulu sekejap. Siap. Kita beralih ke Pak Al Naziran pula. Bagaimana? Apakah memang Pak Al juga turut ditolak atau memang menolakkan diri? Saya wallahu a'lam bishawab, apakah ditolak, menolak diri atau menerjunkan diri ya. Saya mengingat sekali saya mengenal pantun itu pada kelas 3 SD, itu lebih kurang pada usia saya di tahun 99. Itu pertama kali saya kenal pantun itu dari almarhumah mak saya. Nah, itu pertama sekali titik saya mengenal pantun yang saya bagaimana dikenalkan pada ketika itu oleh ibunda Pak Al? Itu dia. Jadi waktu itu saya ingat sekali kita dari dulu ada porseni namanya. Zaman SD itu ada namanya porseni, saya akan diikutkan lomba berbalas pantun yang saya sendiri kalau kata orang Melayu itu sepatah haram pun tak tahu mana itu pantun. Ya apa itu pantun dan bagaimana itu pantun. Bahkan saya mengerti pada waktu itu saya paham tentang puisi bahkan. Nah, tetapi karena nak diterjunkan untuk porseni tadi, itulah almarhum ibu saya itu mengajarkan bagaimana pantun. Padahal beliau juga bukan pemantun. Beliau ambil dari satu buku dan tengok pantun-pantun yang sudah begitu banyak kan familiar. Seperti ya paling kita ingat tu adalah kalau ada sumur di ladang kan. Kalau ada sumur di ladang boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh Yowan nikah lagi. Ya kan gitu. Lebih kurangnya gitulah ya. Tidak. Yang familiar. Ini tarung pantun dah mulai nih. Belum mulai. Manalah tahu kalau orang senggol sikit kan pasti tidak menjawab gitu. Megah nih. Tapi ya itu dari tahun 99 itu saya sudah memulai titik saya mengenal pantun. Semakin kesini ada ketertarikan. Sampai akhirnya pada tahun sampai detik ini menjadi wakil bicara ya dalam rangkaian adat perkawinan orang Melayu kan juga menggunakan komunikasi pantun. Nah itu memang tertarik dari tahun 99
99 setelah dikenalkan, sampailah berjalannya waktu selalu mengikuti event-event pantun seperti itu. Seperti tadi Yohan dah jelaskan, ada yang rekor muri, sebenarnya ada almarhum kawan kita yang mengikuti rekor muri itu ya. Sekarang sudah kembali kepadanya. Itu yang juga luar biasa sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu aset yang dimiliki oleh Tanjung Pinang. Tapi Allah memang berkata lain tentang hal itu. Nah, saya dari tahun 99 terus berkembang, itu terus macam mana akhirnya saya tertarik dalam dunia pantun adatnya. Nah, gitu. Dan pantun adatnya saya memulai pada titik 2010 sampai pada detik ini. Baik, memangnya ada perbedaan antara peminatan terhadap pantun adat ataupun kalau Pak Iwan nampaknya bukan pantun adat atau sebaliknya, memangnya ada berapa macam gitu Pak Al? Tentu pantun sendiri kan punya banyak jenis ya, jenis-jenis pantun itu, jadi tidak semua misalnya yang dipakai dalam rangkaian perhelatan adat, diksi-diksinya yang dibangun berbeda dengan diksi-diksi yang dipakai pada harian. Seperti itu. Jadi tidak sama diksi yang dipakai pada saat perhelatan adat dengan diksi yang kita hanya hari-hari sebagai kawan. Tentu ada adab yang berbeda. Meskipun pantun itu sendiri dimanapun dia dibunyikan, dilafazkan, tetap memiliki adabnya. Seperti itu. Tetapi ketika dia masuk ke perhelatan adat, maka adabnya lebih tinggi daripada biasanya. Seperti itu. Baik, artinya memang Pak Al sudah pun menentukan jalan untuk menjadi pemantun adat. Ya, kalau bahasa saya tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Kalau yang ini kan menerjunkan diri di air yang jernih. Saya. Kalau yang ini tersesat pada jalan. Tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Alhamdulillah. Artinya memang pantun ini membawa kecerahan bagi setiap orang yang ingin belajar lebih bagus ataupun lebih tunak lagi begitu. Betul. Ya. Karena memang di dalam pantun itu kan kita diajarkan bagaimana kita bercakap dengan bahasa yang begitu halus berkias, walaupun kita marah orang tidak tersinggung, walaupun kita katanya menyindir orang tidak marah. Itulah keindahan-keindahan pantun, itulah kenapa pantun itu memiliki adab yang tinggi. Jadi orang Melayu itu seharusnya memang setiap orang Melayu memang harus bisa berpantun. Seperti itu Kaisa. Makanya kenapa ada ketertarikan pantun bagi diri saya melihat komunikasi ini yang sebenarnya yang luar biasa tinggi adabnya. Baik. Itu. Kemudian kan ini Pak Al terbiasa untuk pantun adat begitu ya. Bagaimana untuk lawan bicaranya? Apakah memang mereka yang sebaya dengan Pak Al yang pandai berpantun atau memang lebih di atas atau lebih muda daripada Pak Al? Nah, pengalaman saya pertama kali duduk sebagai pemantun adat di dalam perhelatan perkawinan, majelis pernikahan itu di tahun 2010. Di mana umur saya pada saat itu adalah di umur 20 tahun. Oh, sangat muda sekali ya, sudah dipercayakan menjadi tuan rumah begitu ataupun wakil bicara. Nah, kalau ikut bahasa Yohan tadi sebenarnya di tahun 2010 itu memang sengaja ditolak sepertinya gitu ya. Pada detik itu sebenarnya yang punya hajat majelis pernikahan itu adalah saudara saya. Saudara saya kebetulan pada hari itu yang datang dari pihak laki-laki itu orang yang handal berpantun. Yang handal berpantun, tapi dari wakil daripada kami, wakil dari pihak perempuan ini, apa kata orang tu ya, kalau bahasa kerennya down lah ya, dia punya mental tak dapat. Agak lemah semangat. Agak lemah semangat kalau kata orang Melayu. Akhirnya saya yang disorong duduk seperti itu. Nah, itulah titik pertama untuk saya duduk sebagai pemantun adat. Tapi jangan lupa bahwasannya di dalam majelis pernikahan kita tidak mencari pemantun, tetapi kita mencari wakil tuan rumah atau juru bual atau juru bicara daripada kedua mempelai. Baik. Pantun itu adalah bagaimana komunikasi orang Melayu. Tuh, karena sekarang ini seperti yang sering saya sampaikan sudah mulai terjadi degradasinya. Bahwasanya orang bukan mencari wakil bicara atau wakil daripada pihak keluarga, tetapi mencari tukang pantun. Oke, ini menurut saya agak mulai lari nilai-nilainya. Nanti akan kita bahas lagi pasal yang itu Pak Al. Karena saya tengok dari masing-masing pengalaman, baik dari Pak Al, baik dari Pak Yohan, memang sudah lama mempelajari ataupun juga bersama dengan pantun ini. Ya, nanti saya akan tantang bapak-bapak berdua nih untuk bertarung. Tadi kan ada dijual pantun tapi belum dibalas. Saya nak tengok bagaimana pula, sahabat budaya, kita akan saksikan nanti bagaimana Pak Al dan Pak Iwan bertarung pantun. Saya akan kasih temanya tentang Tanjung Pinang. Saya tadi kira lain Cik Iwan. Saya kira tadi kalau patah kayu sebatang
janganlah sampai tepi perigi. Saya kira tadi Cik Aisyah ni kita berdua ditantang suruh mantonkan dia lagi. Saya kira begitu. Boleh juga nanti kalau misalnya memang enggak. Baik, kita akan tahan dulu sahabat budaya. Setelah ini kita akan saksikan bagaimana pertarungan pantun di antara Pak Al Naziran dengan Pak Yowan Sutrisna Nugraha tentang Tanjung Pinang Indah. Kami akan kembali sesaat lagi tetap di obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang yang masih membahas tentang lestari pantun, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini kita akan langsung menyaksikan tarung pantun. Bagaimanakah tarung pantun itu sebetulnya? Langsung saja, ini dia tarung pantun antara Pak Al dan juga Pak Yowan tentang Tanjung Pinang Indah. Disilakan. Cik Yowan, Saya, Tuan nampaknya kalau kata orang ini batang jatuh nampaknya rindang, sayang jatuh beruntun-runtun. Saya. Dari jauh kita diundang, datang ke sini disuruh tarung pantun. Wah. Jadi Tuan Hamba, Saya. biasanya kalau dah ada tarung pantun ni, ada jual, ada beli. Saya. Ini yang jadi permasalahan, jual tak ada, beli tak ada. Macam mana kalau kita gadaikan Aisyah saja? Saya sepakat Tuan Hamba. Saya Tuan Hamba. Dengan tema Tanjung Pinang Indah. Indah. Sila Kak Aisyah. Saya. Saya pula yang disuruh. Apa soalan yang elok kita bahas ini menurut Tuan Hamba? Menurut Kak Aisyah? Menurut saya yang harus dibahas. Oh, macam gitu. Kata orang kan. Saya. Kalau macam gitu soal dia Cik Yowan. Udah jual? Sudah. Kita hanya melalui mata saja dah langsung dapat menjual. Jadi apa soalan tadi? Belum. Tanjung Pinang Indah. Tanjung Pinang Indah. Tuan Hamba. Saya. Kalaulah lilit benang di tempat rendah, memang kriterianya di batang kelapa. Kenapa Tanjung Pinang disebut indah? Karena ramah tamah selalu menyapa. Oh, betul-betul. Itu sebenarnya Tuan Hamba. Sebab kata orang Tuan Hamba, Saya. tinggi sungguh pokok kelapa. Sudah? Saya. Daun yang kering nampaknya layu. Saya. Ramah tamah saling menyapa. Saya. Ciri khas budaya kita orang Melayu. Memang begitu. Saya. Memang disusun nampaknya kayu, nampak juga batu suasa. Saya. Memanglah ciri khas orang Melayu, cantik pula dalam berbahasa. Betul. Itu dia, Jadi Tuan kata Hamba. orang bilang Tuan Hamba, Saya. manakan sama emas suasa. Saya. Sudah? Batang besi karat dan patah. Saya. Karena terjaga tutur bahasa, Saya. menjadikan Tanjung Pinang elok dan indah. Nah, tu dia. Betul. Jadi Tuan Hamba, Saya. selain Tanjung Pinang tu elok dan indah, tadi dah saya cakap, Saya. lilit benang di tempat rendah, memang banyak disusun-susun. Betul. Memang Tanjung Pinang begitu indah karena kata tersusun di dalam santun. Wih, kata orang Tuan Hamba, Saya Tuan Hamba. batang kayu dipatah-patah. Dahan yang kering jatuh senyoton. Saya. Tanjung Pinang ini nampaknya indah. Saya. Kalau Kak Aisyah, indah betul. Masya Allah. Baiklah Kak Aisyah. Salah. Ini Baiklah Kak Kak Aisyah. Memang jatuh batu terpantul-pantul. Saya. Jatuh sampai jauh di hilir. Karena Kak Indah ni Kak Aisyah. indah lah betul. Siang malam diri terfikir. Wih, Tuan itu Hamba. dia. Terfikir apa Tuan Hamba? Ibaratkan kata, kalau kayu diukir-ukir, jangan diukir kayu sebatang. Saya. Apa yang siang malam saya fikir, memikirkan diri banyak berhutang. Kata orang Tuan Hamba, Saya. hari hujan tanah pun basah. Saya. Sisakan air nampak tergenang. Kalau kita nengok ke Aisyah, Saya. inilah contoh indahnya Tanjung Pinang. Masya Allah. Nampak-nampaknya begitu. Memang indah sungguh. Kalaulah Betul. macam Aisyah. Sangat indah. Berdelau Tuan Hamba. Beginyau. Tuan Hamba. Jadi Tuan Hamba, Saya. asyik majun denganlah majun. Sayang tumpah di atas kain. Sayang, asyik kita berpantun-pantun. Saya. Ulaslah pula soalan yang lain. Betul. Tuan Hamba. Saya. Ada kalau kata orang, kenapa kalau dah datang ke Tanjung Pinang ini,
Nampak-nampaknya tadi saya cakap kayu sebatang di sungai yang tenang. Betul. Orang berkayuh bersampan kolek. Ha-ha. Kalau dah datang ke Tanjung Pinang, kenapa orang tak mau balik? Manakan sama sampan dan kolek? Saya. Sudah tuan hamba. Saya. Sayang ciau ujungnya patah. Kenapa orang tak nak balik? Saya. Sebab ternampak muka Kak Aisyah. Masya-Allah. Inilah sebab orang Itu tak balik. sebabnya ya. Jadi memang terendak sesampan kolek. Saya. Konon dibuat di samping rumah. Memang kenapa kadang-kadang orang tak nak balik? Katanya warganya begitu ramah-ramah. Ramah Tu, tuan hamba. hamba. Saking ramah tuan Saya. hamba. Kuih tadi semangkuk habis tuan hamba. Itu. Ya. Tapi kalau itu bukan ramah tuan hamba. Ibaratkan kata kalau sampan kolek di tepi rumah, jangan sampai ciaunya jatuh. Ya. Kalau yang tadi itu bukan terlalu ramah. Tuan hamba aja yang kelojoh. Tuan hamba, sayang Saya. ciau sudah pun jatuh. Tuan hamba, Saya. sudah mari belayar sampai ke Mepar. Saya. Bukan orang gelojoh. Hari hujan perut tu lapar. Oh iya pula kebutuhan diri tuan Iya, hamba. tapi itu bukan masalah gelojoh tema Saya. kita pada hari ini tuan hamba. Memang tuan hamba, kalau kita tengok-tengok banyak-banyak kota, banyak-banyak tempat lah. Tanjung Pinang ni begitu indah. Betul. Banyak indah dia. Indah secara bahasa. 1. Indah dalam perbuatan. 2. Indah di dalam kata. 3. Indah di dalam pandangan. Indah di dalam kenangan. Weh, tuan hamba. Tuan hamba? Saya. Tuan hamba nak tahu tuan hamba? Lantunan syair elok di madah. Saya. Sudah? Dinyanyikan gadis di atas batu. Saya. Sampai merindu tadi tu dia. Kenapa Tanjung Pinang nampaknya indah? Saya. Karena tempat lahir bahasa pemersatu. Saya sepakat tu tuan hamba. Saya. Memang tadi kalau hati tenang sedap bermadah. Orang lama nampak diingat-ingat. Memang nampaknya Tanjung Pinang memanglah indah. Asal bahasa Indonesia di Pulau Penyengat. Betul tuan hamba. Tapi tuan hamba, Saya. pantun tuan hamba ni saya melirik juga ke sini tuan hamba. Saya. Kata orang tuan hamba, mana terbang tinggi burung kenari. Saya. Hingga bersarang di pokok saga. Kak Aisyah tertelik kanan dan kiri. Nampaknya Kak Aisyah nak berpantun juga. Kenapa begitu tuan Saya. hamba? Tadi berkayuh kolek di petang hari. Konon sampai tepi muara. Kenapa tertoleh kanan dan juga kiri? Dia kan sewasit nak nentukan juara. Betul. Tu dua tuan hamba. Saya sepakat tu tuan hamba. Tuan hamba. Jadi macam mana Kak Aisyah? Siapa yang Saya. juara? Belum nampak lagi? Nampaknya masih skor 1-1. Satu sama. Memang terbang tinggi si rama-rama. Saya. Nampak kena hujan sayapnya basah. Kalau pasal pantun masih satu sama. Ya. Tapi dah menang di hati Aisyah. Iya. Tu tuan hamba. Sebab apa tuan hamba? Saya. Hari hujan tanah pun basah. Tak dapat terbang si rama-rama. Saya. Dah dapat hati dari Kak Aisyah. Nengok baju sudah pun sama. Itu tuan hamba. Ya, kuat sponsor nampak tuan hamba? Bukan. Ini kenapa baju boleh sama? Saya. Kalau kata orang di atas batu si rama-rama Saya. nampak kayu ujungnya patah. Kenapa baju nampaknya sama? Maklumlah bajunya jatah. Tu tuan hamba. Baju jatah. Ya. Saya. Jadi tuan hamba, masih masih soal Tanjung Pinang kota yang indah. Saya. Ni tuan hamba. Macam mana menurut tuan hamba? Saya punya satu soalan tuan hamba. Apa dia tu, tuan hamba? Belayar jauh ujung dermaga. Jauh sungguh. Sudah? Membawa kayu di kerat-kerat. Saya. Tanjung Pinang indah harus terjaga. Saya. Apa yang elok tuan perbuat? Apa yang elok kita perbuat tuan Saya hamba? tuan hamba. Emang kalau kata orang kayu nampak hendak dikerat-kerat, tolong bawa sampai ke hulu. Saya. Apa yang elok kita perbuat? Tentu damai harus selalu. Oi, Tu, tuan hamba. mesti tuan Kalau hamba. dah damai tuan hamba, ini ibaratkan kata tuan hamba, Ya. anak murai terbang ke hulu. Nah, terbang pula di waktu petang. Kalau sudah damai selalu, insya-Allah semakin indah di Tanjung Pinang. Tu, Betul. tuan hamba. Jangan duduk di petang pintu. Saya. Di petang pintu. Jangan duduk di depan pintu. Anak gadis melipat kain. Saya. Sudah?
tentulah damai dijaga selalu. Selain damai, apa lagi yang lain? Tuan hamba, Saya. ini nak percaya tak percaya Tuan hamba, di Tanjung Pinang ini, kalaulah kain nampak berjuntai, sayang nampak ujungnya jatuh. Betul. Ini selain pula kata orang di tempat Tanjung Pinang ni tempatnya damai, ramai orang mendapat jodoh. Tuan hamba tak tahu kan? Kalau pasal jodoh tu saya percaya Tuan hamba. Ni Tuan hamba, kalau saya cakap ni, kalau rama-rama tepi telaga, hinggap jauh di ujung benang, Tuan hamba kan lama di daerah Lingga, dapat jodoh di Tanjung Pinang. Ya. Satu pembuktian Tuan hamba. Manakan sama katak buaya? Saya. Sudah? Saya. Manakan sama katak buaya? Ya, buaya tak salah tengok saya Tuan hamba. Ya, Tuan hamba. Sampai lupa tadi apa nak saya pantunkan. Manakan sama katak buaya? Mana katak ke sini pula dia. Katak ke sini pula. Kan Kak Aisyah dah pegang mic ni. Manakan sama katak buaya Tuan hamba? Apa lagi si rama-rama? Saya. Masalah jodoh saya percaya. Nampak sekarang baju pun dah sama. Itu dia. Kalau baju dah sama Tuan hamba, ini nampaknya perahu laju di waktu senja. Saya. Sampai dekat ujung dermaga bertambat sampan. Kalau baju dah nampak sama, tak lama lagi naik pelaminan. Itu saya angkat tangan lah Tuan hamba. Makin indah Tanjung Pinang. Sebenarnya Tuan hamba, kenapa kami ni berdua bajunya sama? Terbang tempur, terbang rama-rama. Saya. Terbang sampai di waktu senja. Kenapa berdua baju kami sama? Kami nak MC-kan tuanlah hamba. Tapi menurut hebat saya Tuan hamba, pasal baju kenapa sama ni Tuan hamba? Ada satu jawapan menurut saya Tuan hamba. Tanya seorang, jawab seorang Tuan hamba. Kata orang Tuan hamba, sorong papan tarik papan. Sorong papan tarik papan. Tak ada kerja ni Tuan hamba. Dah sorong tarik balik. Kalau gitu saya gantilah. Okay, tebang kayu jadikan papan. Tu cocok. Nampak ada kerja ni kan? Ni ada kerja. Macam tak ada kerja yang lain. Honor tebang kayu jadikan papan. Tebang kayu jadikan papan. Serat jerami dipilin-pilin. Cantik. Tanjung Pinang diserang hujan. Baju dah basah, tak ada yang lain. Makanya sama. Itu ternyata Tuan hamba. Ya. Tuan hamba, bukanlah begitu juga sebenarnya. Kalau tuan nak tengok betul-betul macam mana Tanjung Pinang indah ni, tadi saya dah cakap berulang-ulang Tuan hamba, memang ikat benang di tempat rendah. Sayang banyak bersusun-susun. Ni salah satu daripada Tanjung Pinang indah. Tengok baju orang pakai pun sedondon. Tapi Tuan hamba pasal Tanjung Pinang indah Tuan hamba, batang kayu dipatah-patah. Saya sayang kayu tu. Ya, tak guna Tuan hamba. Tu saya. Batang kayu dipatah-patah. Sudah? Saya. Buat papan jadikan peti. Saya. Tema kita Tanjung Pinang indah. Sebutlah satu tempat yang menaut hati. Masya Allah. Tuan hamba, saya. Ini ni kalau kata orang letak di laut si Batang Jati, sudah lama tentu terkerat. Kalau terpaut di dalam hati, tentulah dia Pulau Pajengat. Kenapa sampai terpaut hati Tuan hamba? Saya. Sebab Tuan hamba, kalau kata orang sudah ambil si Batang Jati, konon dibuat dunia. Kenapa sampai menambat hati? Sekarang Penyengat jadi, insya-Allah jadi warisan dunia. Amin, insya-Allah. Tu Tuan hamba. Tapi Tuan hamba, saya pun nak bertanya juga Tuan hamba. Jalan jauh badan pun penat. Tentu. Sudah? Sayang pedagang membawa kain. Tadi Tuan hamba sebut penyengat. Selain penyengat, apa lagi yang lain? Kalau tempat yang lain ni Tuan hamba, lipat-lipat ujungnya kain, terkena hujan tentunya basah. Betul. Kalau tempat pula yang lain, kita tanya dengan Aisyah. Saya setuju. Dia. Di mana Aisyah, tempat bagi Aisyah yang menarik daripada kota Tanjung Pinang. Yang pakai pantun. Pakai pantun. Kalau tak pakai pantun, kayu berjuntai beruntun-runtun, jangan sampai tergantung-gantung. Kalau tak pakai sebaik pantun, honor MC tentu dipotong. Saya setuju Tuan hamba. Itu dia Tuan hamba. Kalau macam gitu gini ajalah. Banyak budak pergi berenang. Pergi berenang? Berenangnya pula di waktu petang. Yang paling menarik juga dari kota Tanjung Pinang, yaitu Pantai Tanjung Siambang. Pantai Tanjung Siambang. Saya. Menjadi ikon baru sebetulnya dari kota Tanjung Pinang. Memang saya tengok. Dan satu lagi sebetulnya yang paling mewujudkan Tanjung Pinang indah. Ada satu. Apa dia? Nak tahu? Nak tahu? Tak. Nak tahu kita jawabnya Tuan hamba. Kata orang ginilah, hari hujan
biar berteduh. Saya. Tak dapat pula berjemur si kain katun. Ah. Bagi saya Tanjung Pinang yang paling indah. Tadi salah rupanya. Betul, teduh tadi. Tadi salah. Hari hujan nampaknya basah, tak dapat Nampak berjemur. pantun baca. Hari hujan badan pun basah, tak Saya. dapat jemur si kain katun. Itulah dia Tanjung Pinang indah. Saya. Dua pemuda yang pandai berpantun. Masya Allah. Baiklah, nampaknya Saya. selesai tarung pantun kita Alhamdulillah. di sesi pertama ini. Karena saya dah mempersiapkan tarung pantun kedua untuk tuan hamba berdua ada ni. kedua pula? Ada lagi yang kedua. semangat. Jadi bersiap-siap. Baik, Tuan hamba saya. terbang tinggi burung tempua, terbang jauh ke tepi-tepi. Betul. Kalau ada tarung yang kedua, mesti hidangkan secangkir kopi. Jadi tuan hamba, Ya, saya. pun di sesi pertama ini minta maaf lah kalau Terlepas kata. tuan hamba. Terkasar bahasa. Sebab kata orang tuan hamba, Saya. air surut pergi berkelah. Sudah? Saya. Air surut pergi berkelah, dapat ikan udang dan sotong. Saya. Kalah dan menang tak ada apa-apalah. Yang penting honor kita tak dipotong. Insya Allah. Saya Untuk tuan sementara dari wasit Saya. nilainya masih 1,5. Ada setengah. Ada setengah. Ini Ini pertandingan setengah apa? lagi harusnya ada juga tuan hamba. Apa tu, Cuma kerana tuan hamba banyak tadi jadi setengah. Oh iya. Betul. Nanti akan kita tambah lagi nilainya pada tarung pantun yang kedua. InsyaAllah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar. Masih bersama kami Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang dan masih membahas tentang lestari pantun. Tadi sudah kita saksikan dan dengarkan bagaimana tarung pantun antara Pak Al dan juga Pak Yowan yang spontan tanpa skrip, kecuali saya. Kecuali saya karena memang harus banyak berlatih. Saya nak tanya juga dengan Pak Al dan juga Pak Yowan, bagaimana untuk orang-orang yang hendak belajar macam saya ni yang belum spontan dalam menyampaikan pantun, apa sebetulnya yang harus kita pelajari lagi? Dari Pak Yowan dulu. Baik, kalau dari saya, resepi bagaimana cara kita untuk berpantun dengan cepat. Langkah pertama, selain kita mengetahui seperti apa struktur pantun, ada bersajak AB-AB, punya sampiran dan juga isi. Tapi yang paling mustahak atau yang paling penting dalam kita berlatih pantun dengan cepat itu adalah pembendaharaan kata, Kak Isa. Jadi pembendaharaan kata di dalam pantun berbeda dengan pembendaharaan kata di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau di kamus itu kan yang kita cari dalam pembendaharaan kata adalah huruf depannya nih. Kalau macam B apa segala macam B. Kalau pantun terbalik, huruf belakangnya. Nah, jadi kita mestilah berlatih misalnya papan. Kita carilah pembendaharaan kata sebanyak mungkin yang belakangnya an. Papan, ikan, makan, dipan, tilam tidak. Tampan dan lain-lain. Begitu juga dengan batu, satu, pintu dan lain-lain. Itu yang pertama. Dan diperhatikan juga pembendaharaan kata yang bersifat diftong, Kak Aisyah. Diftong itu yang ang, ing, ung, eng, ong, au, iu. Jadi mengambil kata diksi pada pantun itu tidak hanya pada satu hurufnya saja, tapi persamaan kata dan persamaan bunyinya. Jadi kalau misalnya limau kita tidak bisa ngambil batu meskipun sama-sama belakangnya u. Setidaknya untuk limau kita ambil kata rimau. Jadi sama-sama mau itu tadi penyebutannya sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain pembendaharaan kata, membuat pantun yang cepat itu kita mulailah dari isi. Apa maksud yang ingin kita utarakan? Setelah kita dapat maksud yang kita utarakan, maka kita mencarilah pembendaharaan kata terhadap maksud yang mau kita utarakan itu dan kita rangkai menjadi baris sampiran. Sampiran itu versi bahasa Indonesia sebetulnya. Kalau di Semenanjung Malaya, mereka sebut pembayang, Kak Isa. Ini mazhab pantun yang lebih tinggi lagi. Sampiran ini untuk yang kelas pemula lah, sampiran, menyampir-nyampirkan. Tapi kalau hakikat pada pantun, sejatinya adalah pembayang. Apa makna kata pembayang di dalam pantun? Artinya di dalam baris pembayang yang dua baris pertama itu, dia sudah memberikan bayangan apa isi yang mau disampaikan. Kita ambil contoh, pantun yang familiar. Kalau ada sumur di ladang,
bolehlah kita menumpang Numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu isinya. Tapi pembayang isi itu sudah dibayang oleh pada baris kalau ada sumur di ladang. Kalau kita kaji pantun sederhana itu tidak sesederhana itu Kak Isa. Kita misal. Ada maksudnya begitu? Ada maksud. Kalau ada sumur di ladang, pertanyaan saya, ada tak sumur di ladang? Jawabannya bisa ada, bisa tidak. Tergantung orang yang punya ladang itu. Dia nak buat sumur ke atau tidak. Anggaplah ada. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh tak kita mandi di situ? Belum tentu boleh. Tergantung juga pemilik ladang dan pemilik sumur itu memberikan kita izin untuk mandi atau tidak. Ini hakikatnya sangat tinggi ketika kita kaitkan kepada baris isi. Kalau ada umur yang panjang, pertanyaannya adalah, ada tak orang umur yang panjang? Sama dengan nasib sumur di ladang. Bisa ada, bisa tidak. Bisa umur orang tu panjang, bisa umur orang tu pendek. Anggaplah kata umur kita tu panjang. Bisa tak kita berjumpa lagi? Belum tentu juga. Tergantung sang pemilik. Yang baris atas tergantung sang pemilik ladang, tapi yang baris isi adalah sang pemilik nyawa ini tadi. Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jadi hakikat itu begitu tinggi di dalam baris pembayang pantun. Saya kasih contoh terakhir, pantun familiar. Kalau ada jarum yang patah, kalau ada jarum yang patah janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah janganlah disimpan di dalam hati. Kita kaji. Kalau ada jarum yang patah, kita misal izin, ini jarum patah. Boleh tak kita simpan dalam peti? Boleh-boleh saja. Tapi kalaupun kita simpan di dalam peti, apa gunanya? Karena benda itu dah patah. Sama dengan kata-kata tadi. Kalaulah ada kata yang salah, boleh tak simpan dalam hati? Boleh-boleh saja, tapi apa gunanya? Karena seseorang itu sudah minta maaf, kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Merusak diri. Jadi hebatnya orang Melayu itu dalam merangkai kata. Nah itulah tadi Kak Isah mengkaji soal pantun tadi. Jadi harus betul-betul antara sampiran dan isi itu juga berkaitan. Maknanya. Jadi itu kalau jenjang pantun yang paling dasar adalah bagaimana kita bisa menyampaikan maksud isi tadi itu pada baris sampiran dengan pembenaran kata. Kalau kita sudah mahir di ranah itu, kita masuk lagi jenjang kedua. Bagaimana sampiran itu tidak hanya di ujung, tapi juga di pangkal pantun itu. Jadi bersaja AB-AB itu tidak hanya di ujung saja, tapi di pangkal kata juga bersaja sama di bersaja AB-AB. Tapi kalau sudah hakikat yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi dalam pantun itu adalah orang dah tak perlu lagi mengkaji sampai ke isi. Jadi kalau misalnya saya nak balik nih perjalanan jauh Kak Isa, kalau ada jarum yang patah janganlah disimpan dalam peti. Dah, saya tak teruskan lagi. Kak Isa sudah paham maksud daripada pembayang itu. Tapi kalau saya maksudnya dari berakit lalu berkelah bawa ikan di dalam peti. Nah Kak Isa pening, apa nih budak nih? Ngapa nih? Padahal maksudnya kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Tapi pembayang itu tidak bisa membayangkan, mencerminkan isi yang selanjutnya. Jadi kalau hakikat makom pantun yang paling tinggi itu adalah orang tidak perlu lagi menyampaikan pantun sampai 4 baris. Cukup 2 baris pertama orang dah paham. Pesannya sudah paham. Itulah Kak Isa. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Kak Isa. Kalau dari Pak Al sendiri yang juga sentiasa spontan dalam menyampaikan pantun, apalagi ketika dalam acara adat. Bagaimana Pak Al pula untuk mempertahankan ataupun meningkatkan spontanitas dalam berpantun itu Pak Al? Kalau saya katakan seperti ini, untuk bisa berpantun itu saya harus katakan suka dulu. Karena ketika kita sudah suka, apalagi sampai cinta, maka akan mudah untuk segala sesuatu itu. Jadi kalau bicara tentang struktur pantun segala macam dah dijelaskan Cik Iwan. Bahwasanya ada AB segala macam, pembayang segala macam gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa berpantun, yang pertama kalau memang kita baru-baru hendak belajar, itu tentu bermain dengan hal-hal ringan dulu. Seperti kata Cik Iwan tadi, bermain dengan sampiran-sampiran yang biasa seperti itu. Tapi nanti kalau sudah mulai, naik lagi ke mazhab yang lebih tinggi. Nah, tadi Cik Iwan nyampaikan ada diftong, sebenarnya ada lagi satu lagi digraf ya. Dia ada diftong, ada digraf gitu. Itu yang ada mau, au, ai, pantai, harimau seperti itu tuh. Nah, ada misalnya gini. Kalau kita bermain dengan diftong, digraf tadi, ada misalnya kata ing di sampiran, di isi itu ada ang, padahal sama-sama ng. Secara persajakan dia betul.
tetapi secara homofon, secara bunyi dia lari. Nah itu dia, tetapi pantun-pantun Melayu itu biasanya lebih indah dengan homofon-homofonnya yang pas, rima dan iramanya yang pas. Nah bicara tadi bagaimana pantun ini adalah pembayang, banyak sekali pantun-pantun lama yang kalau kita kaji memang betul-betul sempurna. Jadi pantun itu kan terdiri dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai maksimal 12. Tapi yang paling indah itu suku katanya 8 ya, lebih indah dia. 8 suku kata. Kalau kita tengok-tengok pantun-pantun lama rata-rata dengan 8 suku kata. Kalau ada sumur di ladang, dia rata-rata 8 suku kata. Karena fonnya dia indah. Macam tadi pantun kalau ada sumur di ladang tu memang dia punya makna yang begitu tinggi. Dia memberikan pembayang-pembayang yang begitu kuat. Ada lagi pantun. Kalau tadi ada kajian lain yang lebih dalam seperti kalau kata Cik Wan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Selain dia tidak berguna disimpan di dalam peti atau kata yang salah di dalam hati, dia akan menjadi berbahaya. Bayangkan orang dulu menyimpan barang itu di dalam peti. Jarum yang patah disimpan di dalam peti. Kita cari benda ini kan biasanya kita pegang sana pegang sini, diraba-raba lah kalau kata orang Melayu. Kalau ada jarum yang patah itu sangat berbahaya. Jadi sama dengan kata yang salah kita simpan di dalam hati itu sangat berbahaya untuk diri kita. Menjadi dendam, menjadi dengki dan lain-lain. Ada pantun-pantun kuat lagi yang kalau kita tengok sepintas mata, jadi dalam pantun itu kan ada logika pantun. Oh, ini saya ada ingat pada pantun Pucuk Pauh Delima Batu yang itu. Itu dia yang nak saya sebutkan. Secara kita tengok sepintas dia tidak masuk akal. Bahkan saya dengan Cik Iwan dulu pernah perdebatkan. Pantun ini jauh dari kata sempurna dan jauh dari kata logika pantun. Tetapi setelah kita bedah dan kita kaji, ternyata dia mempunyai makna yang begitu dalam. Apa pantunnya? Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Apa makna pucuk pauh dan delima batu? Setelah dikaji, ternyata pucuk pauh dan delima batu ini, kalau ada di sini pucuk pauh, di Tanjung Pinang, mungkin delima batu itu akan tumbuh di tempat yang jauh, tidak berdekatan. Mungkin di Tanjung Uban, mungkin di Kijang dan di mana-mana lah. Dia tidak akan tempatnya itu tidak sama. Tidak akan di tempat yang sama, jauh secara tempat. Itu pembayangnya, pucuk pauh delima batu. Diisi dia bilang apa? Walau jauh beribu batu. Kan dia membayangkan di atas tadi jauh. Terus kita bayangkan, apa makna anak 9 di telapak tangan? Kalau kita kaji-kaji, macam tak nyambung. Cakap dari atas ni pucuk pauh delima batu, kenapa jadi dengan anak 9? Apa yang terjadi dengan anak 9? Anak 9 di telapak tangan, mungkin kalau dah pernah kena sengat, sengat itu tidak nampak di mata, tetapi terasa sampai ke dalam diri. Dan ternyata juga pucuk pauh dan delima batu itu bila disatukan menjadi penawar daripada bisanya 9. Tadi. Seperti itu. Sama tadi, walau jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Jadi penawarnya rindu yang jauh itu adalah kenangan. Seperti itu. Bagaimana dia tetap terasa sampai bila-bila. Seperti itu. Nah, terus cara-cara mudahnya bagaimana? Kita mungkin pernah sharing. Bagaimana pantun, apa yang terlihat buat pantun. Terlepas nanti kalau kata Cik Iwan, kayakan pembendaharaan ya. Pembendaharaan itu ada tingkatannya lagi. Misalnya pertama-tama kita bermain dengan 2 huruf depan. Misalnya kalau kata Cik Iwan tadi, an. An itu kan pasangannya banyak. Sampan, makan, simpan, rotan, setan, lain-lain dan segala macamnya. Banyak. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan 2 huruf terakhir, sempurnakan lagi dengan 3 huruf terakhir. Itu akan semakin indah secara homofon ya, secara bunyi. Misalnya gini, kita mencari ujungnya adalah kesehatan. Kesehatan itu apa yang bisa sama dengan dia? Tadi banyak ketan, hutan seperti itu kan. Jadi cari yang 3 huruf. Itu akan membuat secara bunyi dia akan lebih indah seperti itu. Itulah kira-kira dia. Baik. Kemudian Pak Iwan, apa yang sebetulnya menjadi ciri khas atau perbedaan pantun Melayu dengan pantun dari daerah lain? Ada tak perbedaannya? Jadi kalau kita tanya apa perbedaan pantun kita Melayu dengan pantun daerah lain. Sebenarnya daerah lain ini pun saya rancu juga karena Melayu itu kan adalah bangsa ya. Melayu adalah Nusantara, Sabang, Merauke itu adalah Melayu. Karena dari sejarahnya kita adalah asimilasi dari Proto dan Deutero Melayu. Tapi kalau ditanya apa perbedaannya, saya hanya cakap perbedaannya hanya
terletak pada bahasa. Pantun itu istilah kita Nusantara atau di Semenanjung Malaya. Mungkin daerah lain ada menyebutnya parian, pantun juga. Paparian, pantun juga. Ende-ende, pantun juga. Ya, kalau misalnya perbedaan yang lain selain istilah, bahasa. Jadi kalau misalnya kita anggaplah kita berangkat ke selatan sini atau sampai ke Jawa. Nanti sampai di sana ada istilahnya nembang. Elingo siro manungso dunyo iku nungsa etelo enggal-enggal topatiro mumpung badan tesih mulio. Itu pantun. Karena dia punya sampiran dan isi. Hanya bahasanya saja ya. Atau dari sinilah dari Tanjung Pinang nih 4 jam atau 3 jam setengah kita ke Singapura. Tiba-tiba sampai ke sana orang cakap, I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you. Pantun juga. Pantun bahasa Inggris. Pantun bahasa Inggris. Cuman yang beda adalah bahasanya saja. Begitu Kaisa. Oke, baiklah kalau macam gitu. Tapi saya yakin dan percaya mudah-mudahan pantun ini sentiasa lestari. Insya Allah. Apalagi Insya Allah. yang melestarikannya orang-orang muda macam Amin, Pak amin, Yowan amin. dan Pak Al. Insya Kira-kira Allah. kalau di bawah Pak Yowan dan Pak Al ini ada tidak generasi selanjutnya? Sudah ada ya? Sudah mulai. ada, alhamdulillah. Sudah mulai, walaupun belum ramai. Karena ramai. pantun di era kekinian sudah mulai berubah. Berubah dalam arti kata bukan berubah pada pantunnya, tapi berubah pada bentuk meregenerasinya. Jadi kita memanfaatkan media-media digital untuk menularkan virus-virus cinta terhadap pantun itu. Oke, ditahan dulu bagaimana baik. cara menularkan virus-virus cinta itu. Nanti setelah ini saya akan tantang lagi untuk bertarung semula. Saya. Tarung lagi. Tarung lagi. Siap. Karena saya nak tengok pertarungan Pak Yowan dan Pak Al dalam menyampaikan pantun tentang Hari Radio. Jadi kan ini bulan September nih. Bulan September merupakan Hari Radio bagi RRI yang berulang tahun pada tanggal 11 September nanti. Nanti akan kita sampaikan temanya sahabat budaya. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kali ini kita langsung saja akan saksikan kembali pertarungan kata. Pertarungan kata antara Pak Al Naziran dan Pak Yowan Sutrisna Nugraha tentang Hari Radio. Khusus kepada RRI yang berulang tahun ini ke-76 tahun dengan tema Tangguh, Tumbuh Sehat dan Kuat, Suarakan Indonesia. Panjang tema. Saya dengar tadi bukan hari radio, Jadi? hari raya. Hari Raya bagi insan angkasawan angkasawati RRI. Itu dia. Hari Radio yang ke-76 tahun temanya Tangguh, Tumbuh Sehat, Kuat dan Suarakan Indonesia. Untuk itu bagaimana pertarungan kata antara Pak Yowan dan juga Pak Al, langsung saja kita saksikan. Ini dia. Baik. Tuan hamba. Saya. Ini Radio Republik Indonesia ni dah cukup matang Insya Allah. 76 tahun ya guys saya. 76 tahun. Betul, Sama betul. dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Sama dengan umur watuk Sama. saya tuan. 76 iya, tahun. saya. Ini bukan matang lagi. Bukan matang tuan. Memang hamba. dah matang. Memang dah matang. Sangat matang. Sangat matang. Jadi untuk itu tuan hamba, satu soalan untuk tuan hamba. Apa dia tu? Jadi tuan hamba, sedapnya kuih elok dimakan. Saya. Sudah duduk bersimpuh di kala petang. Tuan hamba tolong sebut apa perbezaan Saya. radio dulu dan radio sekarang. Apa beza radio dulu dengan radio sekarang? Saya. Tuan hamba dari hulu orang berkarang. Tentu berjalan bersusun-susun. Apa beza dulu dengan sekarang? Dulu hanya didengar, sekarang ditonton. Itu bedanya. Betul, Tuan hamba. betul. Sekarang ada tagline-nya tonton apa yang anda dengar. Tonton Macam apa yang- tahu-tahu aja Pak Al. Iya. Tonton yang anda dengar. Kenapa tahu tuan hamba? Batang kelapa bawa ke hulu. Betul. Dibawa pula di petang hari. Kenapa bisa saya tahu? Tak lama lagi keluar SK dari RRI. Pengangkatan rupanya. Baik tuan hamba. Saya. Kata orang tuan hamba duduk bersimpuh di kala petang. Sudah. Saya. Budak-budak bermain goli. Karena tema ada lumayan panjang. Saya. Kak Aisyah cuba ulang sekali lagi. Panjang Panjang. sungguh nampaknya tuan hamba. Kalau nak tahu tema, Saya. temanya ialah Tangguh, Tumbuh Sehat dan Kuat,
suarakan Indonesia. Ini tuan hamba, dengar tuan hamba ya. Saya. Hari hujan tanah pun basah. Tentu. Sudah tuan hamba. Saya. Baju yang cuci tolong keringkan. Tadi tema sudah disebutkan Kak Saya. Aisyah. Apa maksud? Sila terangkan. Perkara maksud dan tujuan ni tuan hamba. Ya, saya tak perlu sebut tema Ini lagi. Tema dah sebut kan. Tuan hamba, timbun berbusut dekat haluan. Saya. Tertimpa hujan tentunya basah. Perkara maksud dan tentu tujuan, tentu yang tahu pasti Aisyah. Ya. Karena dari hulu baju pun basah, konon pancing si anak ikan. Ya. Karena yang lebih tahu adalah Aisyah, biar Aisyah tukang jelaskan. Betul. Sila Cik Aisyah. Kalau macam tu gini Saya. aja lah. Ni kalau tak dapat jelaskan tuan hamba. Betul. Kalau dapat si anak ikan, maka kata orang dibawa sampai ke hilir. Ya. Kalau Aisyah tak dapat jelaskan, gaji bulan tak dapat cair. Tu dia. Hinggap di dahan burung perincit. Saya burung perincit hingga di dahan. Kalau yang bersifat burung janganlah tengok kami. Saya maklum tuan hamba. Kalau macam tu gini aja lah. Pagi hari terbang rendah burung perincit, terbang pula di atas dahan. Saya ni sebagai wasit tak dapat pula berikan jawapan. Karena korang Tuan berdua hamba. ni ialah peserta. Gitu. Burung perincit ni, kalau burung perincit di atas papan, Ya. maka jangan sampai ke ujung pekan. Kalau wasit tak boleh jelaskan, nampak wasit kita ragukan. Tuan hamba. Tapi yang jelas apapun itu tuan hamba, Saya nak menyebut tuan hamba, bak kata orang bilang terbang tinggi burung kenari. Sudah jauh bersarang ujung muara. Ini 76 tahun usia RRI, sekali di udara, tetaplah di udara. Selain itu pula tuan hamba, dari senja angin utara sampai berpindah si angin barat. Betul. Sekali di udara, tetap di udara, selalu cerdaskan semua masyarakat. Tidak ada hoaksak. Betul, batang kayu dikerat-kerat. Yang jatuh, mana yang jatuh jangan dibelah. Selain mencerdaskan selaksa masyarakat, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masya Allah. Tuan hamba, tagline lain pula. Kalau kayu dibelah jadi terbelah. Kalau kayu terbelah jadi terbelah, disimpul pula denganlah kain. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu instansi lain. Tuan hamba, tu dia tuan hamba. Yang paling penting kehadiran RRI di ke-76 tahun ni tuan hamba. Ibaratkan kata ombak tinggi nampak mengalun. Betul. Sayang nampaknya kain banyak bergantung. Semoga RRI di ke-76 tahun dapat menampis berita bohong. Betul-betul melawan hoax ya tuan hamba. Penyeimbang, betul. Saya Perang setuju terhadap tuan hoax hamba. tentunya tuan hamba. Tapi tuan hamba, kalau anak kakap anak tenggiri, sayang dapat dikerat-kerat. Cakap-cakap tentang RRI, apa yang paling tuan hamba ingat? Saya kalau cakap RRI ni, saya teringat satu kenangan tuan hamba. Kalau saya boleh tebak macam gini tuan hamba. Apa tuan hamba? Ibaratkan kata dari petang pergi penyengat, terbang tinggi burung belibis. Apa yang tuan hamba ingat, diserah kuih semua habis. Itu buka aib tu tuan hamba. Kalau menurut tuan hamba, apa yang paling tuan hamba kenang dari RRI tuan hamba? Ini tuan hamba, saya tanya tuan hamba. Tuan hamba belum jawab. Kan bertangkis tuan hamba. Tuan hamba. Tuan hamba, apa yang paling saya ingat daripada RRI ini? Ibaratkan kata hitam pekat warna kenari, terbang jauh sampai utara. Apa yang diingat dari RRI? Maka ada di dalam radio sebuah sandiwara. Sandiwara radio. Sandiwara radio. Itu dia. Kalau saya lain lagi tuan hamba, butir-butir pasir. Itu dia. Itu betul. Butir-butir pasir di laut. Butir-butir pasir di laut. Kalau saya tuan hamba lain pula tuan hamba, terbang tinggi burung kenari.
melihat laut menyambar kurau. Saya. Wah, apa yang terkenang dari RRI dapat menjelajah selaksa pulau. Masya Allah. Memang begitu Tuan Hamba. Ibaratkan kata jaring kurau dapatlah gurau. Saya. Kurau dapat dikerat-kerat. Sudah dapat menjangkau semua pulau, dapat menginformasikan kepada masyarakat. Betul, Tuan saya Hamba. setuju, Insya Allah Tuan Hamba. selalu begitu. Jaya selalu, sekali di udara, tetap di udara. Selamat ulang tahun Tuan Saya Hamba. tahu. Iya. Yang ulang tahun ini Tuan Hamba. Iya. Sekali di udara, tetap di udara. Gitu ya, betul? Batang kayu Salah nampaknya. Batang kayu disusun-susun. Nadanya. Kalimatnya betul. Batang kayu disusun-susun, Saya. manakan sama kelapa dan sagu. Saya. Kita di sini suruh berpantun, bukan disuruh menyanyi lagu. Tuan Hamba, Saya. perkara lagu ni Tuan Hamba, tegak-tegak si batang sagu. Banyak sudah tersusun-susun. Saya. Kalau diingat-ingat berbagai lagu, kan semua lagu Melayu menggunakan pantun. Betul. Baiklah, alhamdulillah tarung pantun pun sudah selesai. Sudah selesai? Dah Oh, selesai. tak Tak terasa memang. Jadi Kira saya nak suruh sampai malam tadi. saya bagi nilai masing-masing dapat nilai 76 dulu. RRI ulang tahun yang Ke-76. 76. sekali di udara tetap di udara. Iya, saya dari awak pula. Menyelesaikan masalah selalu. Menyari Baiklah, betul. pesanan kesan pula, pesanan harapan daripada Pak Yohan, silakan. Dah Saya. macam nak perpisahan pula gitu. Tapi ini serius nih. betul. Betul. Pesan dan kesan saya Salah, untuk harapan. Harapan. untuk RRI dengan usia 76 tahun ini, pembenahan-pembenahan yang dibuat sudah sangat milenial sekali Kak Isa. Kami pun berharap mudah-mudahan acara-acara atau segmen-segmen ditayangkan RRI tetap dipertahankan. Kalau harapan, tolonglah durasi ditambah. Itu je Kak Isa. Kami Saya. takut durasi tambah, yang lain pun menambah juga. Baik. Kalau dari Pak Al tadi, Pak Yohan udah harapan untuk RRI. Saya. Dari Pak Al harapan untuk perpantunan kita. Silakan. Saya kira untuk RRI juga tadi. Kalau RRI Untuk dunia pantun. saya. Kalau untuk Pelestarian dunia pantun, menurut saya sebagai orang Melayu, sebagai bangsa Melayu, komunikasi kita orang Melayu adalah pantun. Walaupun tak pandai, tetaplah belajar, minimal bisa. Itu dia saja. Tentu itu semua menjadi kita bagaimana tetap melestarikan pantun, tetap mendayakan pantun kepada tempatnya. Itu saja ya. Baik. Kalau terakhir saya nak beri harapan lah untuk RRI. apa tu? Sekali di udara, tetap di udara. Alhamdulillah. Saya nak kasih pantun Kak Aisyah. Silakan. Batang kayu melambai-lambai, Saya. jangan ditebang dengan gergaji. See you and bye-bye, next time kita berjumpa lagi. Saya kira tadi see you and bye-bye, jangan lupa bayar gaji. Kan ujungnya G tadi kan. Baiklah, terima kasih untuk Pak Al Naziran. Saya. Terima kasih untuk Pak Yohan sudah bersama dengan kami dalam obrolan budaya pada malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan turut juga bermanfaat ya bagi sahabat budaya kita dan juga pemirsa RRI Net yang menyaksikan pada malam hari ini. Sekian persembahan dari kami RRI Tanjung Pinang tentang Lestari Pantun. Saya Aisyah Jali Idris, Pak Yohan Sutrinas Nugraha dan juga Pak Al Naziran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar.